Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dalam video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai model pembelajaran STM atau Sains, Teknologi, dan Masyarakat. Nah, adapun cakupan bahasan dalam video kali ini yaitu yang pertama, konsep model pembelajaran STM, lalu prinsip dan karakteristik model pembelajaran STM, serta yang terakhir yaitu domain atau tujuan dari model pembelajaran STM. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai konsep dari model pembelajaran STM. Model pembelajaran STM merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Nah, diharapkan siswa mendapatkan pengetahuan baru yang dapat diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut John Locke dan Robert, pada tahun 1996 mengemukakan bahwa pembelajaran dengan model STM di dalamnya mengandung unsur pembelajaran konstruktivisme. Nah, konstruktivisme lah yang mendasari strategi dari model pembelajaran STM ini, di mana siswa dituntut untuk membangun suatu konsep atau pengertian berdasarkan perspektif mereka yang diperoleh dari pengalaman orang lain, yang dihubungkan dengan pengalaman pribadi siswa itu sendiri, sehingga konsep tersebut dapat lebih mudah dimengerti oleh siswa. Istilah dari Sains, Teknologi, dan Masyarakat atau STM merupakan pengindonesiaan dari Science, Technology, dan Society atau STS. Nah, Yager pada tahun 1996 mengungkapkan bahwa pada awalnya istilah ini dikemukakan oleh John Sheehan pada tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Teaching and Learning. Zeman mencoba mengungkapkan harapan bahwa konsep-konsep dan proses-proses sains yang diajarkan di sekolah harus sesuai dengan konteks sosial dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, adapun ahli lain menyatakan bahwa model pembelajaran STM adalah model pembelajaran yang bertujuan menjadikan konteks dunia nyata dalam pendidikan dan pendalaman dalam sains. Nah, ini dinyatakan oleh Eddy pada tahun 2008. Selain itu, dinyatakan pula oleh La Maronta Galib yang berpendapat bahwa program STM adalah belajar mengajar sains dan teknologi dalam konteks pengalaman dan kehidupan manusia sehari-hari, dengan fokus isu-isu atau masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, baik bersifat lokal, regional, nasional, maupun global yang memiliki komponen sains dan teknologi. Nah, kemudian NSTA atau National Science Teacher Association di Amerika pada tahun 1990 memandang STM sebagai pengajaran dan pembelajaran sains dalam konteks pengalaman manusia. Nah, untuk bahasan yang kedua yaitu mengenai prinsip dan karakteristik dari model pembelajaran STM. Nah, National Science Teacher Association pada tahun 1990 menyatakan bahwa there are no concept and or process unique to STS. Hanya saja, ada beberapa prinsip yang harus dimunculkan dalam pendekatan STM yang dinyatakan oleh National Science Teacher Association, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik melakukan identifikasi terhadap persoalan dan dampak yang ditimbulkan dari persoalan tersebut yang muncul di segelintir lingkungan. Yang kedua, itu menggunakan sumber daya lokal untuk mencari informasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian persoalan yang telah berhasil diidentifikasi. Dan yang ketiga, memfokuskan pembelajaran pada akibat yang ditimbulkan oleh sains dan teknologi bagi peserta didik. Yang keempat, pandangan bahwa pemahaman terhadap konten sains lebih berharga daripada sekedar mampu mengerjakan soal. Yang kelima, itu adanya penekanan kepada keterampilan proses yang dapat digunakan peserta didik untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Dan yang keenam, adanya penekanan pada kesadaran berkarir, terutama karir yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Serta yang terakhir, itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman tentang aturan hidup bermasyarakat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang diidentifikasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari model pembelajaran STM ini yang dinyatakan oleh Yager pada tahun 2006. Itu yang pertama, berawal dari identifikasi masalah-masalah lokal yang ada kaitannya dengan sains dan teknologi oleh siswa. Nah, hal ini juga dibimbing dengan guru. Yang kedua, pengidentifikasian cara-cara yang memungkinkan sains dan teknologi untuk memecahkan masalah hari ke depan. Yang ketiga, membuka wawasan siswa tentang pentingnya kesadaran karir atau profesi, terutama karir yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Kemudian yang keempat, itu penekanan pada keterampilan proses yang dapat digunakan siswa dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Dan yang terakhir, keikutsertakan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, untuk bahasan yang terakhir yaitu mengenai domain atau tujuan dari model pembelajaran STM ini. Model STM ini memiliki 5 domain yang dinyatakan oleh Hajar pada tahun 1996. Untuk domain yang pertama yaitu domain konsep. Domain konsep memfokuskan pada muatan sainsnya. Domain ini meliputi fakta-fakta, penjelasan, teori, dan hukum-hukum. Kemudian yang kedua, domain proses. Domain ini menekankan pada bagaimana proses memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh para saintis. Domain ini meliputi proses-proses yang sering disebut keterampilan proses sains, seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, memprediksi, mengenali, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu domain aplikasi. Domain ini menekankan pada penerapan konsep-konsep keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Misalnya menggunakan proses-proses ilmiah dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Memahami dan menilai laporan media massa mengenai pengembangan pengetahuan, pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kesehatan pribadi, dan lainnya. Kemudian domain yang keempat yaitu domain kreativitas. Domain kreativitas terdiri atas interaksi yang kompleks dari keterampilan, dan proses-proses mental. Dalam konteks ini, kreativitas terdiri atas 4 langkah yaitu tantangan, inkubasi, kreasi fisik, dan evaluasi. Kemudian domain yang terakhir yaitu domain sikap. Domain ini meliputi pengembangan sikap-sikap positif terhadap sains pada umumnya, kelas sains, program sains, kegunaan belajar sains, dan guru sains, serta yang tidak kalah pentingnya adalah sikap positif terhadap diri sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan yang juga dinyatakan oleh Hajar pada tahun 1996. Yang pertama itu menyelidiki, menganalisis, memahami dan menerapkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dan proses-proses sains dan teknologi pada situasi nyata. Yang kedua itu melakukan perubahan. Yang ketiga, membuat keputusan-keputusan yang tepat dan mendasar tentang isu atau masalah-masalah yang sedang dihadapi yang memiliki komponen sains dan teknologi. Kemudian yang keempat itu merencanakan kegiatan-kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam rangka pengambilan tindakan dan pemecahan isu-isu atau masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang terakhir yaitu bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan tindakannya. Nah, yaitu pembahasan mengenai model pembelajaran STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Semoga bermanfaat dan terima kasih.